Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu mengenai organisasi, tim kerja, dan motivasi. Sebelum memulai pembahasan materi yang akan kami sampaikan, saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 3, diantaranya Nesa Karondeng, Risma, Prete Zinta, dan Oktaviani Chandrasari. Ada pula pembahasan topik materi yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai organisasi, tim kerja, dan motivasi. Apa sih organisasi itu? Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau sumber daya manusia yang berada dalam lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Selanjutnya, mengapa kita butuh struktur organisasi? Menurut Daker, manajemen adalah tentang manusia. Fungsinya adalah untuk memungkinkan orang bekerja sama untuk mencapai hasil dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kekuatan mereka dan membuat kelemahan mereka tidak relevan. Artinya, jika dalam perusahaan ini pandai pemasaran tetapi tidak dengan penjualan, sedangkan sebaliknya ada perusahaan yang pandai dalam menjual tetapi tidak pandai dalam pemasaran. Kerjasama adalah cara saling efisien yang mencapai tujuan tunggal di setiap kekuatan berguna dalam sistem organisasi. Selanjutnya, apa aja sih peran struktur dari organisasi? Pertama ada menjelaskan tanggung jawab anggota, yaitu setiap anggota atau suatu organisasi dalam perusahaan tentunya harus memiliki tanggung jawab kepada pemimpinnya atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang kedua ada menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Kejelasan mengenai kedudukan di sini artinya di setiap anggota atau seseorang yang ada di dalam struktur organisasi dapat mempermudahkan dan melakukan koordinasi dalam hubungan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu visi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, ada memperjelas jalur hubungan kerja. Artinya, semua orang dapat mengetahui batas tanggung jawab masing-masing personil antar organisasi. Juga tahu kapan dan bagaimana cara berkolaborasi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan. Yang terakhir ada memperjelas uraian tugas. Uraian tugas yang jelas akan sangat membantu pihak atasan maupun pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengembalian. Selain itu, bagi bawahan juga dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Preti Zinta. Kepada Preti Zinta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bagaimana membangun struktur organisasi yang efektif? Pertama, mendefinisikan dengan jelas. Maksudnya, agar struktur organisasi bisa efektif, kita harus mendefinisikan jabatan, tugas, dan tanggung jawab dengan jelas. Semakin jelas mendefinisikan pekerjaan seseorang karyawan, besar kemungkinan
ia mampu mencapai kinerja yang diharapkan. Yang kedua, ada pemimpin menjadi role model. Maksudnya, struktur organisasi akan efektif jika ada pemimpin memberikan contoh kinerja nyata kepada para karyawannya sehingga dipastikan pemimpin menjadi role model dengan menunjukkan bagaimana bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga ada menetapkan aturan. Tetapkan aturan bagi semua karyawan dan buat aturan untuk karyawan yang bekerja di kantor dan di lapangan. Cara ini akan meminimalkan kesalahpahaman dan kebingungan ketika bekerja. Yang keempat, ada mempermudahkan komunikasi. Untuk mengefektifkan struktur organisasi, dorongan pemimpin per divisi untuk mengambil keputusan untuk divisinya, sehingga keputusan diambil lebih cepat dari bertanggung jawab atas keberhasilan divisi. Yang kelima, ada memantau proses kerja. Kita bisa memantau proses kerja untuk mencapai tujuan organisasi jika ada masalah antar karyawan. Bantu mereka untuk menyelesaikannya. Yang keenam, menganalisis. Tim perlu menganalisis selama struktur organisasi yang diterapkan. Kita juga perlu memberitahu karyawan yang terlibat, misalnya pemimpin tim, dan membebaskannya untuk menganalisis pengalaman. Next. Jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan. Organisasi ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemen, seperti keuangan, produksi, dan pemasaran, dan sumber daya manusianya. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan atau skill dan tugas yang sama akan dikelompokkan bersama ke dalam satu tim ini. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Dengan kata lain, skala perusahaannya tidak masif atau besar sekali. Struktur organisasi bentuk ini dapat menekankan biaya operasional, namun mengalami kesulitan dalam komunikasi antar unit kerja. Yang kedua, ada struktur organisasi divisional, yaitu organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya ditetapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas, dikarenakan biaya operasional yang terbilang lebih tinggi karena ukuran perusahaannya yang juga besar dibanding dengan bentuk organisasi fungsional. Yang ketiga, struktur organisasi matriks, yaitu susunan organisasi yang dibentuk untuk mengerjakan berbagai proyek yang dikembangkan oleh perusahaan. Struktur ini dikepalai oleh wakil presiden direktur dan dibawahi oleh manajer-manajer proyek. Next. Saran dalam membuat struktur organisasi. 1. Struktur organisasi dirancang sesuai dengan visi dan misi. Sebelum membuat susunan organisasi perusahaan yang baru, maka pastikan dulu bahwa visi, misi, dan tujuan atau sasaran organisasi telah dibuat dengan jelas. Tidak jarang beberapa pihak, terutama perusahaan startup, yang terburu-buru dalam membuat struktur tanpa memperhatikan kejelasan tentang yang diharapkan oleh organisasi perusahaan yang dibangunnya. Jadi hindarilah membuat bagan organisasi tanpa memiliki tujuan organisasi yang jelas. Yang kedua, struktur organisasi dirancang setelah perumusan bisnis.
Poin penting yang ini juga diperhatikan untuk membuat struktur organisasi perusahaan adalah mengetahui sasaran bisnis yang ingin dicapai, rumusan apa saja bisnis yang ingin dilakoni, dan apa saja sasarannya. Hal ini akan membuat kita dalam mengenal bisnis, proses atau aktivitas apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari organisasi perusahaan yang kita lakukan. Dengan demikian akan lebih jelas mengembangkan struktur dengan kejelasan aktivitas. Yang ketiga, ada struktur organisasi dirancang setelah mempertimbangkan analisis talent. Langkah berikutnya yang wajib dilakukan dengan melakukan analisis dan pengamatan terhadap kemungkinan tersimpannya keahlian-keahlian pada pekerja. Bisa saja selama ini organisasi Anda memiliki banyak talenta tersimpan, tetapi tidak digunakan atau dioptimalkan untuk pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengenali karyawannya dan karakteristik kemampuan karyawannya, sehingga dengan menggunakan talenta yang ada dan mengoptimalkan bakatnya akan membuat bisnis berjalan dengan baik. Yang keempat, ada struktur organisasi dirancang dengan mempertimbangkan usia karyawan. Dalam jenjang karir, ada 6 tahap yang harus dilalui seseorang, mulai dari masa trial, establishment, transition, growth, maintenance, dan withdrawal. Dalam agenda membentuk struktur organisasi perusahaan, faktor usia menjadi salah satu yang patut dipertimbangkan, sehingga kita mampu menempatkan mereka pada posisi atau jabatan yang sudah dirancang. Usia merupakan indikator umum dari tingkat kedewasaan, kematangan, dan kecepatan melakukan kinerja. Yang kelima, ada job description tidak sesuai kompetensi karyawan. Jika di setiap perusahaan tidak akan selalu ada posisi yang terbaik. Buat setiap pekerja, seringkali talenta, background pendidikan, dan kemampuan yang dibutuhkan tidak selalu sesuai dengan pada pekerjanya, atau juga posisi yang ditempatkan pekerja tidak sesuai dengan bakat dan talenta yang membentuk susunan organisasi yang tepat dengan mempertimbangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki pekerja adalah sesuatu yang ideal. Namun ketika hal ini tidak selalu terwujud, evaluasi terhadap struktur terwujud dan menimbulkan masalah pada lapangan. Perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur yang ada. Yang keenam, ada self-assessment karyawan. Ketika operasional perusahaan sudah berjalan sekian waktu, mungkin Anda perlu melakukan evaluasi ulang terkait penempatan posisi setiap pekerja. Kegiatan self-assessment atau menilai diri sendiri mungkin perlu dilakukan untuk memastikan bahwa jabatan mereka saat ini masih relevan dengan bakat dan talenta mereka. Seperti yang disampaikan di atas, hindarilah menempatkan seseorang tanpa mempertimbangkan bakat dan talenta mereka, karena hal ini dipastikan membuat mereka menghasilkan kinerja yang rendah. Yang terakhir, ada struktur organisasi ramping. Ramping namun efisien. Itulah bentuk struktur organisasi yang diimpikan oleh setiap pemilik perusahaan. Struktur organisasi perusahaan sebaiknya memang harus memperhatikan prinsip kerampingan untuk menghindari birokrasi rumit yang memperlambat operasional sebagai langkah awal. Mungkin kita hanya perlu membuat struktur jabatan yang cukup vital yang harus dimiliki perusahaan ketika perusahaan masih belum besar, dan personil kita masih bisa menangani beberapa bidang pekerjaan, maka kita bisa membuat struktur organisasi perusahaan yang ramping. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Risma. Kepada Risma, disilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Preti. Mengapa tim kerja itu penting? Nah, dalam bekerja di suatu instansi atau perusahaan, tentunya memerlukan sinergi setiap tim antara departemen untuk mencapai target secara keseluruhan.
Hal ini bisa terjadi dengan membangun tim kerja yang solid. Samping itu, pada tingkatan individual, kerjasama dalam sebuah tim penting sebagai wadah yang berguna untuk memperdalam keahlian interpersonal dan intrapersonal, atau bagaimana mengenal berinteraksi dengan sesama kolega dengan atasan. Nah, berikutnya bekerja dalam suatu tim. Membangun kerjasama dalam tim yang solid dan efektif kadang merupakan tantangan. Akan tetapi, hal tersebut bisa diwujudkan dengan beberapa langkah di bawah ini. 1. Membangun kepercayaan dan saling menghormati. Nah, dalam sebuah tim, sebaiknya sebuah tim didirikan berdasarkan kepercayaan antar sesama yang kuat. Di samping itu, setiap anggota tim akan lebih baik lagi jika saling menghormati posisi masing-masing. Dengan kuatnya saling merasa percaya dan saling menghormati, maka akan mempermudahkan bekerja sama dengan sesama pemimpin dalam mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh anggota timnya dengan baik. 2. Mengatur ekspektasi bersama. Nah, tentunya setiap orang punya semangat mencapai karir yang berbeda. Maka akan lebih baik menyelaraskan ekspektasi dalam tim. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang mereka harapkan dari setiap kegiatan bekerja sama dalam tim. Tentunya hanya mengatur ekspektasi saja, tapi juga berusaha secara bersama-sama memenuhinya. 3. Pemimpin tim yang dapat memfasilitas komunikasi antara anggota. Hal ini penting untuk menciptakan atmosfer komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghormati. Setiap anggota tim berhak untuk mengekspresikan dirinya dalam bentuk pemikiran, opini, bahkan hingga solusi yang menjawab permasalahan yang ditemui kelompok. 4. Menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok. Sikap saling memiliki akan semakin mendalam saat anggota tim menghabiskan waktu bersama, menggema atau panduan yang berlaku pada tim bersama. Selain itu, pemimpin tim sebaiknya dalam proses keputusan sebagai relasi dari kerjasama tim berbeda. 5. Hasil positif dari perbedaan pendapat. Perbedaan mendasar dari bekerjasama dengan bekerja sendiri adalah jumlah kepala yang menuangkan ide ke dalam pekerjaan. Perbedaan pendapat merupakan dua sisi yang pada koin dapat dipandang sebagai hambatan atau sebagai manfaat. Sebaiknya kita memasang kacamata positif dalam memandang suatu fenomena dalam berinteraksi dengan sejumlah orang. Nah, hal ini berarti bahwa ada sudut pandang lain yang bisa dianggap sebagai kesempatan yang bisa ditelusuri dan digunakan untuk kepentingan badan. 6. Pengkajian performan tim dan umpan balik. Nah, hal ini perlu untuk mengukur apakah pencapaian kinerja tim Anda. Nah, dari sinilah Anda bisa melihat ruang untuk memperbaiki kinerja untuk proyektif selanjutnya. Setelah melihat kinerja tim, Anda bisa memberikan reward atau hadiah dan insentif seperlunya agar memotivasi seluruh anggota tim untuk kinerja yang lebih baik di masa depan. Di samping itu, setelah melihat kinerja tim, Anda bisa memberikan reward atau hadiah dan insentif seperlunya agar memotivasi seluruh anggota tim untuk yang lebih baik lagi di masa depan dan sebagai bukti penghargaan atas kerjasama. Next.
motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan suatu dorongan atau alasan yang menjadi suatu dasar dan gairah atau semangat seseorang untuk mengerjakan sesuatu agar apa yang sudah dicita-citakannya dapat terwujud dan berjalan dengan lancar. Namun, secara etimologis, kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang berarti daya batin atau dorongan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi teori motivasi. Yang pertama itu ada teori hierarki Maslow. Teori ini menyatakan bahwa ada 5 kebutuhan dalam kehidupan manusia yang berdasarkan dengan hierarki mereka, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu diantaranya adalah yang pertama itu ada physiological needs. Physiological needs itu adalah salah satu kebutuhan manusia yang terdiri dari udara, makanan, minuman, pakaian, dan perumahan. Dan kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan fisiologis atau kebutuhan primer. Yang kedua itu ada safety needs. Safety needs merupakan sebuah kebutuhan akan rasa aman dari berbagai kekerasan fisik dan psikologis. Misalnya seperti lingkungan yang terhindar dari polusi, adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, serta tanpa adanya berbagai risiko kejahatan. Yang ketiga itu ada esteem needs. Maslow mengatakan bahwa setelah seseorang memenuhi kebutuhan fisiologis, keselamatan, dan sosialnya, kemudian dia juga berharap untuk dikenali oleh orang lain, untuk memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik, serta memiliki hak untuk dihargai oleh orang lain. Yang keempat, ada social needs. Social needs merupakan salah satu kebutuhan yang diartikan sebagai kebutuhan untuk dicintai dan juga mencintai seseorang. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka setiap orang yang hidup di dunia ini berhak untuk memiliki keluarga dan juga teman. Yang kelima ada self-actualization. Menurut Maslow, kebutuhan ini adalah persyaratan yang paling tinggi, karena kebutuhan untuk realisasi diri merupakan salah satu kebutuhan atau keinginan individu untuk memenuhi ambisi pribadinya. Selanjutnya, itu ada teori motivasi dari David McClelland. Menurut McClelland, setiap orang bisa mempunyai motivasi jika mereka ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada yang lain. Teori ini memuat 3 persyaratan, yaitu yang pertama ada need for achievement. Need for achievement adalah kebutuhan yang tercermin dari keinginan seseorang untuk mengambil tugas individu. Dalam hal tersebut, seseorang harus bisa menentukan tujuan yang logis dengan cara menghitung risiko yang akan dihadapi dan menjalankannya dengan kreatif dan juga inovatif. Yang kedua ada need for power. Kebutuhan ini muncul dari dalam diri seseorang yang mempunyai keinginan untuk mempengaruhi orang lain dan ingin mencoba mengendalikan orang lain dengan cara mengatur perilaku mereka. Yang terakhir ada need for affiliation. Artinya, kebutuhan untuk memiliki adalah salah satu kebutuhan yang dipenuhi melalui keberadaan persahabatan atau kekeluargaan. Selanjutnya, ada teori motivasi dari Herzberg. Teori Herzberg ini sering disebut juga sebagai teori 2 faktor atau teori MH. Di dalam teori ini menjelaskan bagaimana cara seseorang manajer mengendalikan faktor-faktor yang mungkin dapat memberikan kepuasan atau tidak dengan pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang ada sesuatu yang dapat mempengaruhi 2 set tersebut, yaitu motivasi. Motivasi dalam kelompok pertama digunakan sebagai faktor kepuasan profesional seperti kinerja, tanggung jawab, dan juga penghargaan. Sedangkan motivasi pada kelompok kedua digunakan sebagai faktor ketidakpuasan di tempat kerja seperti kondisi kerja, hubungan antar individu, serta teknik pengawasan dan juga upah. Baik, selanjutnya ada
strategi motivasi. Yang pertama itu bertindak. Dalam bertindak, kita harus melakukan sesuatu, bergerak, melangkah maju, proaktif, dan jangan hanya menunggu inspirasi datang. Mungkin inspirasi hanya jatuh dari langit, tapi motivasinya akan menghilang jika tidak cepat-cepat kita tindak lanjuti. Dan seringkali ketika kita melakukan penundaan, biasanya pekerjaan yang ditunda itu terasa berat atau terlalu sulit. Maka strategi kedua untuk memudahkan melakukan tindakan perubahan adalah mulai dari hal yang kecil. Jika kita merasa terlalu sulit untuk berdisiplin dan membuat suatu kebiasaan baru, mulailah dari hal yang kecil, misalnya datang tepat waktu pada saat rapat dan janji temu lainnya. Misal, lama-kelamaan kebiasaan terlambat yang sulit diubah, mampu dirubah. Ubahlah satu hal kecil yang bisa diubah dengan mudah, namun kadangkala ada saja tugas yang terasa susah dan kita membutuhkan pengetahuan atau pertolongan dari orang lain. Strategi yang ketiga itu ada bekerja sama atau meminta bantuan orang lain. Bekerja dalam satu kelompok yang memiliki tujuan yang sama atau sejenis akan mengobarkan semangat bekerja bersama-sama. Bekerja bersama orang lain akan menguatkan motivasi kerja kita dengan saling memotivasi dan pastinya memberikan inspirasi terhadap sesamanya. Terus yang terakhir itu ada konsisten. Pastinya kita tidak inginkan motivasi yang sudah kita miliki itu terbuang sia-sia atau inspirasi yang dimiliki tidak tahan lama dan akan memudar seiring waktunya. Agar semangat tidak pernah hilang, kita memerlukan yaitu konsistensi. Konsisten untuk selalu bertindak, melakukan hal-hal kecil yang penting, rutin, dan terus-menerus. Selalu bekerja sama dan selalu meminta bantuan orang lain dalam setiap tantangan. Semuanya tuh harus dilakukan secara konsisten. Konsisten dalam bertindak, melakukan hal-hal yang kecil, dan bekerja sama dengan orang lain. Baik, gini materi dari kelompok 3 akan saya serahkan kembali kepada moderator. Kepada moderator disilahkan. Baik, terima kasih Nesa dan rekan-rekan lainnya. Demikianlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.